Hello Technolovers, PT Timah Tbk atau TINS, perusahaan tambang timah milik negara, menjadi perhatian utama setelah tersangka baru yang menjerat mantan Direktur Utama TINS, Reza Pahlevi, dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah izin usaha pertambangan atau IUP, PT Timah dari tahun 2015 hingga 2022. Pengusaha Harvey Muiz baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu malam 27 Maret 2024. Kejagung Republik Indonesia juga menetapkan Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk atau PIK yang terkenal sebagai tersangka Helena Lim. Helena Lim adalah manajer PT QSE. Terlepas dari itu, lantas bagaimana kondisi terkini daerah penghasil timah terbesar di Indonesia alias Bangka Belitung, dan di mana saja daerah penghasil timah di Indonesia? Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar di ASEAN, memenuhi 30% kebutuhan timah global. Selain berada di peringkat pertama di ASEAN, Indonesia juga menduduki peringkat kedua di dunia, hanya di belakang Cina. Tiongkok masih menjadi negara penghasil timah terbanyak di dunia. Pada 2019, negeri tirai bambu ini mampu menghasilkan 84.500 ton timah, kemudian hasilnya menyusut pada 2020 menjadi 81.000 ton. Negara-negara penghasil timah terbesar lainnya pada 2020 yaitu Myanmar 33.000 ton, Peru 18.000 ton, Kongo 17.000 ton. Seperti halnya Tiongkok dan Indonesia, hasil timah di Myanmar dan Peru juga menyusut dibandingkan 2019 yang mampu menghasilkan masing-masing 42.000 ton dan 19.900 ton. Hanya Kongo yang produk timahnya meningkat dibandingkan 2019, yaitu dari 12.000 ton timah menjadi 17.000 ton. Menurut buku Mineral Commodity Summaries 2020 dari US Geological Survey, Indonesia memproduksi 85.000 ton timah pada 2018 dan 80.000 ton pada 2019, dengan total cadangan 800.000 ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam buku analisis pembentukan harga di Bursa Timah Indonesia dan Dunia tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah sumber daya timah dalam bentuk biji sebesar 4.483.785.508 ton dan dalam bentuk logam sebesar 1.062.903 ton, cadangan biji sebesar 1.062.208.743 ton, dan cadangan logam sebesar 572.349 ton. Perlu kalian tahu nih, kalau mineral timah di Indonesia tersebar ke dalam beberapa daerah yang dinamai dengan The Indonesian Tin Belt. Berikut 5 daerah penghasil timah terbesar di Indonesia terdapat di provinsi. Bangka Belitung. PT Timah menambang timah dari Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Karena itu, kondisinya saat ini dianggap memprihatinkan. Ini adalah pernyataan yang pernah dibuat oleh Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 DPR RI. Dia berbicara tentang keadaan Bangka Belitung, yang saat ini terlihat seperti kota mati, terutama di Belitung Timur. Bambang menyatakan bahwa perekonomian Bangka Belitung, khususnya Belitung Timur, saat ini mengalami penurunan, terutama selama 1 hingga 2 bulan yang lalu, sebagai akibat dari penundaan pertambangan timah rakyat. Pada saat ini terpuruk ekonomi Bangka Belitung, bukan 1 hingga 2 minggu, tapi 1 hingga 2 bulan. Imlek kemarin diskusi dengan PJ Gubernur, saya sampaikan petasan itu Imlek muncul jam 7 malam, H-1. Hari ini saat bulan puasa tidak kedengaran itu. Yang biasa anak minta beli petasan, gak ada uang untuk beli petasan. Gak ada uang, sunyi senyap. Jadi kalau dibilang Beltim atau Belitung Timur, kayak kota mati itu benar. Tuturnya saat rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 7 DPR dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan PT Timah, dikutip Kamis 28 Maret 2024. Selain itu, dia menyatakan bahwa ekonomi bubble saat ini juga mengalami penurunan dengan ekspor rumah bubble menjadi nol pada awal tahun 2024. Ekonomi bubble sekarang terjun bebas dari Desember 2023 hingga Januari 2024. Dia juga menyatakan bahwa ekspor timah tidak ada sama sekali yang menyumbang 82% ekspor bubble.
Dia menyatakan bahwa karena rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, pemegang izin usaha pertambangan atau IUP Timah yang merupakan penyumbang produk domestik bruto atau PDB terbesar di Babel belum disetujui. Izin operasi komoditas tersebut telah dihentikan. Hal ini menyebabkan perekonomian Bangka Belitung mengalami kerugian. Sehubungan dengan Tata Niaga, Pertimahan mengatakan kalau mereka ingin masyarakat agar bekerja atau dapat pekerjaan yang layak, negara dapat memasukkan dan lingkungan terjaga juga ikut terjaga. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Babel adalah masalah regulasi dan perizinan yang dievaluasi yang perlu ditangani segera. Pada saat ini kita lihat seperti apa, jangankan para bupati, termasuk Dirut PT Timah ada keluhannya tentang operasional, dan ini belum maksimal. Kami berharap Pak Dirjen Minerba tentang regulasi dan perizinan harus segera kita uraikan, katanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Bambang menyarankan relaksasi ekspor, seperti yang pernah dilakukan pada 2021 lalu, yang dianggap berhasil meningkatkan ekonomi Bangka Belitung. Bangkinang. Selain itu, ada juga daerah Bangkinang, di mana Bangkinang adalah kota yang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Sebagai informasi umum, diketahui bahwa Bangkinang menyimpan 8,1% cadangan timah Indonesia. PT Timah menambang timah di Bangkinang sejak tahun 1972. Sungai Liat. Lalu ada Kecamatan Pulau Bangka di Kepulauan Bangka Belitung yang diberi nama Sungai Liat. Disebabkan fakta bahwa Sungai Liat adalah salah satu kota terbersih di Indonesia. Pertambangan timah dan dampak negatifnya terhadap lingkungan sangat diawasi. Dabo. Selanjutnya ada kelurahan di Pulau Singkep di Kepulauan Riau bernama Dabo. Sejak zaman kolonial hingga tahun 1992, Dabo telah menjadi salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Namun, karena tanah Dabo memiliki cadangan timah yang cukup besar, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memulai tambangan kembali di sana. Muntok. Dan terakhir ada kecamatan yang terletak di Kepulauan Bangka Belitung, lebih tepatnya di Kabupaten Bangka Barat, disebut Muntok. Sejak zaman kolonial, Muntok telah menjadi salah satu tempat penghasil timah terbesar di Indonesia. Timah Muntok memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan ekonomi masyarakatnya. Tapi kenapa masih belum bisa jadi negara berkembang ya? Coba berikan komentar kalian di kolom komentar ya.